Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya saudara, kita akan sambung bab yang keempat dari ayat 6 hingga ke-8 yang bertajuk apa yang bahagia tentang perbenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang diperbenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, sebelum ini Paulus menjelaskan bagaimana orang-orang dalam perjanjian lama diselamatkan. Ya, Paulus mengambil Abraham sebagai contoh karena Abraham adalah bapa leluhur bagi bangsa orang-orang Yahudi. Inilah ayat utama dalam bab yang keempat, ya, yang kita lihat dalam teks yang lepas, ya. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Inilah kunci kepada keselamatan. Yaitu, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Ya saudara, Abraham percaya. Maka Abraham diperbenarkan oleh Allah. Ya, karena Abraham beriman kepada Tuhan, maka Abraham diselamatkan. Dan Paulus mengambil 4 bab, ya, dari bab yang pertama hingga keempat untuk menjelaskan hal ini, yaitu keselamatan yang berdasarkan iman dan bukan perbuatan. Itulah sebabnya Anda akan mendengar kebenaran ini berulang-ulang kali. Ya, maka kita lihat Alkitab sangat menekankan tentang hal ini, yaitu iman yang percaya. Sebab semua manusia telah berdosa. Ya, manusia tidak dapat selamatkan diri sendiri, tidak dapat. Manusia tidak sempurna. Ya, manusia tidak dapat melaksanakan semua hukum-hukum Allah dengan sempurna. Ya, manusia pasti gagal. Dan karena itu wajar dihukum. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan, yaitu melalui Yesus, ya, dan kita dapat diselamatkan. Ya, itu hanya dengan iman yang percaya, hanya iman yang percaya. Ya, dengan itu tidak ada apa-apa yang boleh kita megahkan. Ya, semua kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dan Paulus menyatakan satu lagi kebenaran yang sangat penting dalam bab 4 ini. Yang inilah yang saya mau ulang sekali lagi, ya. Nah, ini adalah satu kebenaran yang perlu kita ingat dalam ayat 4 dan 5. Dan kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Wow, luar biasa. Nah, Paulus membuat suatu perbezaan yang sangat penting di sini. Orang yang bekerja dan orang yang tidak bekerja. Nah, maksud di sini ya bukan kerja yang makan gaji itu, ya, tapi merujuk kepada keselamatan. Ya, yaitu bagaimana seseorang mendapat keselamatannya. Ya, sama ada dia harus bekerja, ya, berusaha untuk mendapatkannya, atau hanya percaya. Nah, dengan percaya dia menerima keselamatannya. Ya, kalau seseorang itu bekerja, maka upah itu adalah haknya. Dan dia boleh memegahkan diri dan berkata, ya, saya layak mendapat upah itu sebab saya telah berusaha. Ya, sebaliknya, kalau seseorang itu tidak bekerja, tapi dengan hanya percaya, dia diselamatkan. Nah, perhatikan perbezaan yang begitu ketara ini. Bekerja dan tidak bekerja. Dan kedua-dua ini bertentangan. Itulah sebabnya agama dan iman itu juga bertentangan.
Sebab agama itu bekerja. Iman itu percaya. Satu bekerja, satu percaya. Maka kedua-duanya bertentangan. Dan Paulus akan meneruskan perbincangan ini. Ya, dengan merujuk kepada contoh pribadi yang kedua, yaitu Daud. Ya, selain Abraham, bapak leluhur mereka, Daud adalah pribadi yang sangat disanjung tinggi, ya, karena Daud adalah raja yang terkenal dan yang terhebat yang telah membawa Israel kepada zaman kegemilangannya. Ya, saya akan baca ayat yang ke-6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Ya, saudara, kenapa Paulus memilih untuk berbicara tentang Daud selepas dia berbicara tentang Abraham? Ya, sebab Abraham adalah pribadi yang wujud sebelum hukum Taurat. Dan Daud adalah pribadi yang wujud selepas hukum Taurat. Nah, mungkin kamu akan bertanya, apa kesannya tentang hal ini? Nah, ingatkah orang-orang Yahudi, mereka sangat bangga dengan hukum Taurat dan sangat bergantung kepada hukum Taurat dengan segala upacara penyucian dan keagamaannya. Ya, sehingga mereka menganggap melakukan hukum Taurat adalah wajib, ya, kalau seseorang itu harus diselamatkan. Ya, maka Paulus di sini mengambil dua contoh, yaitu Abraham yang hidup sebelum Taurat. Dan Abraham itu diselamatkan tanpa hukum Taurat. Dan juga Daud, ya, Daud hidup selepas Taurat. Dan kedua-dua mereka diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu melalui iman. Nah, sekali lagi, bukan melalui perbuatan, bukan melalui hukum Taurat, bukan melalui keagamaan, tetapi melalui iman yang percaya. Dan inilah message yang Paulus coba sampaikan. Ya, sama ada seseorang itu hidup sebelum atau selepas hukum Taurat. Cara keselamatannya sama, yaitu berdasarkan iman. Ya, bukan agama, bukan dengan berbuat baik, bukan melalui hukum Taurat. Nah, perhatikan keselamatan yang telah diterima oleh Daud. Ya, Daud juga percaya kepada perbenaran Allah. Ya, sebab Daud berkata di sini dalam ayat 6 ini, ya, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Nah, bermaksud konsep perbenaran Allah sudah pun wujud dalam perjanjian lama. Ya, ianya bukan konsep baru yang diperkenalkan oleh Paulus. Ya, dan ini mengesahkan bahwa perbenaran Allah yang bukan berdasarkan perbuatan. Nah, inilah kebenaran yang menjadi fakta atau kebenaran yang utama dalam seluruh Alkitab kita dan juga kepercayaan iman kita. Dan kita lihat bagaimana perbenaran Allah ya bekerja dalam hidup kita dari sudut Daud. Yaitu apa yang bahagia dengan perbenaran Allah. Ya, saya baca sekali lagi ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Haleluya. Nah, bahagia yang pertama adalah dosa diampunkan. Ya, kita lihat bahagian pertama ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Ya, kata-kata dari Daud ini dipetik oleh Paulus dari Mazmur 32. Ya, ayat yang pertama. Ya, Mazmur 32 ini ditulis oleh Daud ya selepas dia jatuh dalam dosa karena zinanya dengan Bathsheba. Dan Daud coba menutupi dosanya dengan Bathsheba. Tapi satu dosa membawa kepada satu dosa yang lebih besar. Yaitu dia telah membunuh Uria hanya semata-mata mau menutup dosa zinanya. Ya, maka dosa-dosa Raja Daud itu sangat serius. Ya, akhirnya Tuhan menginsafkan dia
Dan Daud mulai sadar dan mengaku segala-galanya kepada Tuhan. Kita perhatikan ya, Daud tidak dapat melakukan apa-apa untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya, Daud tidak dapat menyembunyikan semua dosa-dosanya. Ya, Tuhan tahu segala-galanya. Ya, maka Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Mazmur 51 ayat 6. Ya, Mazmur 51 ini ya juga adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud selepas dosanya dengan Batsyeba. Ya, ia adalah pengakuan dosa yang terbuka dari Daud. Saudara perhatikan di sini, Daud tidak menyalahkan sesiapapun atas dosanya ya. Daud tidak menyalahkan Batsyeba. Ya, Daud sendiri tahu dia telah berdosa dan wajar dihukum. Malah kedudukannya sebagai raja tidak dapat selamatkan dia. Tidak dapat ya. Tidak ada apa-apa perbuatan pun yang dapat selamatkan dia. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan mengampunkan dosa-dosa Daud. Dan saudara Anda boleh bayangkanlah ya, kelegaan yang dirasai Daud. Yaitu Daud mendapat kembali kebahagiaannya. Dan rasa seperti telah bebas, telah merdeka ya dari segala tuduhan dan hukuman Tuhan. Ya, Daud selamat dan selamat dari penghakiman Allah. Nah, itulah bahagia yang pertama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Ya, saudara, kita juga boleh mengalami kebahagiaan yang sama ini, yaitu apabila kita bertaubat dan kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, pasti Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita betul-betul jujur dalam pertobatan kita. Nah, Roma bab 8 ayat pertama berkata, demikianlah sekarang ya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah alasan yang sungguh luar biasa bagi kita untuk berbahagia. Ya, bahagia yang keduanya ialah dosanya ditutupi. Nah, kita lihat sekarang bahagian yang kedua, ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Haleluya. Ya, saudara, apabila kita berdosa atau melanggar hukum-hukum Allah, kita seharusnya berasa malu dan bersalah. Malu. Dan manusia akan coba menutup dosa mereka. Contohnya, apabila Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka berasa malu dan coba menutup dosa mereka. Ya, sama juga dengan Daud. Daud tahu dia telah berbuat dosa dan coba menutup dosanya, tapi tak boleh. Dan apabila dosanya diampuni, Daud berkata, bukan saja dosanya diampuni, tetapi semua dosanya itu juga ditutupi. Amin. Ya, siapa yang tutup? Tuhan. Tuhan yang menutup dosa-dosanya. Menutup itu bermaksud menutup sepenuhnya sehingga ia tidak boleh ditemui lagi. Haleluya. Ya, hari ini dosa-dosa kita dapat diampuni dan ditutupi sepenuhnya melalui pengorbanan Yesus atas kayu salib. Darah Yesus yang mengalir di atas kayu salib itulah yang dapat menutup segala dosa kita dan yang menyempurnakan kita. Amin. Ya, dan karena itu kita boleh berbahagia. Ya, Tuhan mengampunkan segala dosa kita. Haleluya. Ya, Tuhan menutupi segala dosa kita sehingga tidak diketemukan dosa kita lagi. Dan sudah pastinya kalau tidak diketemukan dosa kita lagi,
Tuhan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa kita. Nah, inilah yang Tuhan katakan dalam Ibrani 10 ayat 17. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Wow, saudara, kalau Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi, sudah pastinya Tuhan akan menerima kita. Haleluya, Tuhan menerima kita. Dan ini bermakna kita telah mendapat pengampunan yang total. Total forgiveness. Amin. Haleluya. Bahagian yang ketiga ialah dosa tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kesalahannya tidak diperhitungkan. Yaitu Tuhan tidak mengira dosa-dosa kita lagi. Amin. Inilah alasan yang terbaik untuk kita berbahagia. Kalaulah iblis ya. Iblis dia akan mengingat semua dosa kita. Dia akan menghitung setiap dosa kita. Dia akan mencari setiap dosa kita. Sebab iblis itu adalah pendakwa. Dialah yang mendakwa kita siang dan malam. Dan menuduh kita setiap masa. Tapi puji Tuhan ya saudara, dalam Yesus semua dosa-dosa kita telah diampunkan, ditutupi, tidak diketemui lagi, dan tidak diperhitungkan lagi. Amin. Haleluya. Kita telah dilepaskan dari segala kesalahan dan tidak perlu dihukum. Saudara, saya masih ingat suatu ketika dahulu dalam masa zaman remaja saya suka mencuri barang. Saya pergi ke supermarket dan saya mencuri barang-barang alat tulis. Ya, dan tidak lama kemudian ya perbuatan saya telah ketahuan dan saya telah ditangkap oleh pihak pengurusan. Wow, sangat-sangat memalukan pada masa itu ya. Mereka ingin menyerahkan saya kepada pihak polis dan pada masa itu memang saya sangat takut sekali karena ya takut berdepan dengan polis, apalagi kalau dipenjarakan. Dan saya pun merayulah kepada mereka, tolong lepaskan saya. Ya, tapi kesalahan tetap kesalahan. Ya, sehinggalah mereka terpaksa memanggil ibu saya ke pejabat. Ya, malu sekali lah bila ibu ada. Dan ibu saya membayar segala tanggungannya. Ya, dan dengan itu saya dapat dilepaskan. Wow, saya begitu lega sekali ya sebab tak perlu pergi ke polis, tak perlu dipenjarakan. Dan sejak hari itu saya tak mau mencuri lagi. Nah, itulah saudara, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, kita telah berdosa. Dan dosa kita bukannya sedikit, tapi banyak. Dan karena itu, kita seharusnya dihukum. Ya, Tuhan itu memang adil kalau menghukum kita. Adil. Tetapi seperti ibu saya yang telah datang dan selamatkan saya, membayar tanggungan saya itu, saudara, Yesus telah datang juga. Dan Yesus membayar harga yang lebih besar lagi. Yaitu Yesus mati di kayu salib untuk membayar segala hutang dosa-dosa kita. Dan karena itu, segala hutang dosa kita telah dihapuskan. Tiada lagi hutang dosa. Saudara, kita telah bebas. Maka Tuhan tidak akan berkira lagi hutang dosa dengan kita. Amin. Buku account dosa kita telah tutup. Malah saya percaya itu telah dihapuskan. Amin. Nah, bukan saja kita telah diampunkan, kita juga telah diperbenarkan. Wow, luar biasa. Yaitu dari orang yang berdosa menjadi orang benar. Dari orang yang bersalah, ya, menjadi orang yang bebas. Dari hamba yang berdosa itu kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Perbenaran Allah itu telah mengubah segala-galanya. Ya saudara, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Ya saudara, Abraham adalah pribadi yang hidup sebelum Taurat. Daud adalah pribadi yang hidup selepas Taurat. Namun
Kedua-dua mereka diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu mereka adalah orang-orang yang berdosa dan dengan beriman kepada Tuhan, mereka diampunkan dan diselamatkan. Haleluya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman kebenaran-Mu. Sesungguhnya kami tidak dapat melakukan apa-apa yang baik untuk selamatkan diri. Kami seharusnya layak dihukum karena kami telah banyak berdosa. Dosa kami bertimbun-timbun. Di manakah kami dapat sembunyi? Ya Tuhan, ampunilah kami. Seperti Daud, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami tidak dapat lari lagi. Kami tidak dapat sembunyi lagi. Ya Tuhan, kami menyerah. Kami bertaubat. Kami memohon pengampunan. Ya saudara, saya telah sediakan petikan ini, yaitu Mazmur 51 yang ditulis oleh Daud. Ya, mari kita baca petikan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ya, dalam Kiraan 3, 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau mendengar doa kami. Terima kasih karena Engkau mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah pulihkan kami dan kembalikan sukacita dan kebahagiaan kepada kami. Kiranya tangan-Mu Tuhan yang berkuasa dan kasih karunia-Mu terus memelihara kami, supaya kami akan tetap tinggal dalam keselamatan-Mu dan melakukan apa yang memuliakan nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Ya saudara, sekian terima kasih. Puji Tuhan ya untuk keselamatan yang sudah kita ada. Dan dengan itu berbahagialah akan hal ini. Saudara, perkara yang paling bahagia adalah apabila kita dapat mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan memiliki keselamatan kepada hidup yang kekal. Amin. Ya, semoga Anda dapat merasakan kebahagiaan itu dan hiduplah dalam keyakinan yang terus beriman dalam Tuhan Yesus. Ya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.